Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk baik-baik diri. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap memberikan pujian yang terbaik. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang baik. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kita semua percaya betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Hamba-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini siap pengakuan kami dalam hati kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan bila sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu lebih lagi Bapa. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mohon maaf, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ya. Nah, saya ingatkan lagi, corona itu masih ada ya, tapi bukan berarti itu membuat kita takut beraktivitas, tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Ada orang-orang yang tanpa gejala tiba-tiba terserang ya, karena apa? Oksigen dalam darahnya itu menurun. Tiba-tiba gagal nafas. Nah, saudaraku, kita mau tetap waspada, jaga kesehatan ya, jaga konsumsi makanan dengan baik ya, sehingga kita tetap sehat, tetap beraktivitas dan tetap bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ya. Saya ucapkan selamat pagi, semoga semuanya tetap sehat, tetap ada di dalam lindungan dan pemberkatan Allah. Puji nama Tuhan. Ya. Nah,
Kalau kemarin kita mendengar firman Tuhan tentang kemerdekaan, kita dimerdekakan oleh karena kuat kuasanya. Nah, setelah merdeka kita harus punya aktivitas baru, ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat setelah merdeka kita harus ikut aktivitas baru yang ditunjukkan oleh siapa yang memerdekakan kita, ya. Nah, sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang hal yang mengerikan. Ini bukan hal yang menakut-nakuti, tapi ini satu hal yang harus menjadi acuan, harus menjadi pemikiran kita. Apa toh yang paling menakutkan dalam hidup ini? Kalau orang-orang pada zaman dulu, orang murid-murid Tuhan, hal yang paling mengerikan bukan karena salib, bukan karena penderitaan, bukan karena hukuman mati, ya. Hal yang paling mengerikan ketika mereka tidak memiliki keselamatan. Sebab itu kita mau perhatikan juga. Nah, ada ayat yang tertulis bahwa ada hal yang mengerikan bagi bangsa Israel. Kita baca Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang keempat. Sudah menemukan? Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Keluaran 33 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Amin. Silakan duduk. Sesungguhnya hal yang mengerikan, bahkan disebutkan ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Sebetulnya ancaman apa? Ya, ancaman apa? Seringkali ada ancaman-ancaman yang mengerikan yang dibuat oleh orang-orang. Misalnya ada aturan, barang siapa pengguna pengedar narkoba, ya, akan dibunuh mati. Itu ancaman yang mengerikan bagi mereka. Tetapi sekarang bangsa Israel ini loh, ancaman apa? Saya tolong dibacakan ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, apa saudaraku? Dari ayat 1 sampai 3 ini kesimpulannya hal yang mengerikan. Tuhan bilang, aku akan mengutus malaikatmu berjalan di depanmu. Ayat 3 mengatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ini loh hal yang mengerikan bagi bangsa Israel. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Aku cuma nyuruh malaikatku. Wow. Bangsa Israel merasa gemetar, aduh, ini ancaman yang mengerikan. Cuma ditinggal Tuhan. Bukan cuma, ya, kalau tanpa Tuhan, semuanya gak ada artinya. Jadi saudaraku, bangsa Israel merasakan, kalau Tuhan tidak bersama dengan saya, apa artinya hidup ini? Ya, loh, kenapa kok Tuhan bilang seperti ini? Kenapa kok Tuhan marah? Wes, aku rak gelem karo kowe. Aku enggak mau bersama dengan kamu. Aku enggak mau lihat mukamu lagi. Ya kan, kadang-kadang kalau orang emosi kan pergi.
saya nggak mau lihat mukamu lagi, ya. Itu kalau manusia sedang marah, ya, emosi. Sudah, sana pergi. Kenapa Tuhan sampai sedemikian rupa marahnya kepada bangsa Israel? Umat yang telah dibela, yang telah dikeluarkan dari perbudakan Mesir dengan tulah, dengan mujizat yang luar biasa. Tapi sekarang setelah keluar dari Mesir, mereka belum sampai Kanaan, mereka sedang dalam perjalanan. Kenapa kok Tuhan seperti ini? Masalahnya, ketika Musa naik ke atas gunung dan orang Israel tinggal di bawah, mereka mulai membuat lembu emas, emas murni, saudaraku. Ternyata bangsa Israel keluar dari tanah Mesir punya harta yang banyak. Mereka minta sama Harun, Musa sudah gak turun lagi, Mbo, paling wis mati, ya, paling sudah meninggal, sudah lama ini, ndak makan, ndak minum di atas gunung. Kemudian, ayo Harun, Pak Harun, tolong buatkan kami lembu emas. Harun mungkin grogi, ya, didatangi oleh orang banyak, dan kemudian ya wis ini, bawa emasmu, gelangmu, antingmu, nanti dilebur untuk membuat lembu emas. Nah, setelah terjadi lembu emas, tercetak itu orang Israel. Inilah Allah yang mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Allah yang besar diganti dengan lembu emas. Walaupun kita bayangkan berapa harga emas sebesar lembu itu, sebesar anak lembu. Kalau dikurskan sekarang enggak tahu berapa triliun itu. Emas. Kekayaan dunia ini sebesar apapun sebetulnya tidak boleh menandingi Allah. Tapi mereka sudah menyembah lembu emas. Menganggap ini loh Allah yang mengeluarkan kita. Allah diganti dengan kekayaan, dengan lembu emas. Dan Tuhan bilang sama Musa, turun, kamu turun, tuh lu lihat mereka, apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kemarahan Tuhan, sampai Tuhan bilang, aku gak mau lagi menyertai kamu, aku cuma ngutus malaikatku. Karena mereka mulai mengganti posisi Allah dengan kekayaan. Mengganti Allah dengan lembu emas. Dan Tuhan menjadi marah. Tuhan tidak melarang orang kaya. Bahkan Tuhan memberkati supaya umatnya boleh berkelimpahan dengan satu tujuan, bisa menjadi berkat. Tuhan bilang kepada Abraham, aku akan memberkati kamu dan kamu akan menjadi berkat. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan itu bisa dan Tuhan itu memberkati, mengizinkan anak-anak Tuhan bisa menjadi kaya. Tetapi bukan mengganti kekayaan itu, mengganti Allah itu menjadi kekayaan yang diutamakan, bukan. Dan ini yang membuat Tuhan marah. Aku gak mau lagi beserta dengan kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini hal yang mengerikan. Saudaraku, ancaman yang mengerikan adalah saat Tuhan tidak bersama dengan kita. Orang Israel merasakan ancaman yang mengerikan, yaitu saat Tuhan tidak menyertai perjalanan mereka. Emangnya kenapa kalau Tuhan tidak beserta kita? Banyak orang lebih merasa, aku bisa tanpa Tuhan. Aku bisa, aku pinter, aku kuat, ya, aku mampu. Walaupun mungkin itu tidak diucapkan, tapi sikap dan tindakannya menyatakan bahwa mereka tidak butuh Allah. Buktinya kalau ada hari-hari ibadah yang Tuhan sudah tetapkan, mereka merasa nanti saja. Kalau aku tidak bekerja, aku juga tidak bisa. Ya, mereka mengandalkan tenaganya untuk bekerja, tidak mengandalkan Tuhan yang empunya berkat, yang sanggup memelihara itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, mengapa
Orang Israel merasa kalau tanpa Tuhan, kalau Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak bersama kita, ini hal yang mengerikan. Kenapa? Yang pertama, karena penyertaan Tuhan itu memberikan pimpinan. Penyertaan Tuhan itu memberikan pembelaan. Penyertaan Tuhan itu memberikan pemeliharaan. Mereka lupa ketika mereka sedang di tanah Mesir, sedang dalam perbudakan. Musa mengucapkan tulah, membuat bencana-bencana bagi Mesir, tapi ternyata orang Israel aman-aman saja. Ini satu pembelaan, satu pemeliharaan, satu perlindungan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Jadi, saudaraku, penyertaan Tuhan itu mutlak kita butuhkan, karena di dalam dunia ini tidak ada yang bisa menuntun kita sampai ke tempat tujuan akhir hidup kita, yaitu sorga yang mulia. Dan Tuhan menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi penyertaan Tuhan ini memberikan satu pimpinan untuk kita bisa masuk sampai tujuan akhir. Bukan kira-kira, tapi sebuah kepastian. Nah, penyertaan Tuhan itu, kita harus tempatkan Tuhan di depan kita. Coba kita baca Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Silakan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Iya. Tuhan mengilustrasikan, menjadikan satu cerita contoh ini loh, gembala yang baik itu seperti ini. Ketika domba-dombanya sudah dibuka kandangnya, maka domba itu berjalan di belakangnya. Dikatakan jika semua domba telah dibawanya keluar, ia itu siapa? Gembala. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Jangan ada yang keluar dari pimpinannya, ikut. Haleluya, jangan sok pinter. Aku enggak mau, itu jalannya susah. Aku enak kesini saja. Ada satu video yang menarik perhatian ya. Coba Mbak Anggi tolong. Domba-domba itu berjalannya mengikuti gembala. Lihat, itu jalan yang susah dan sukar ya. Bisa dilihat saudaraku, perjalanan yang susah, tapi domba itu ngikuti semuanya. Ngikuti kemana arah gembala itu. Bahkan gembala itu noleh, ayo lewat sini ya. Nah ini toleh-toleh dombanya. Kemana ini? Ada juga yang cari jalan pintas tadi ya. Tuh jalannya susah sukar, tapi mereka ikut gembala itu. Semua ngikut. Haleluya. Ada yang mencolot, melompat, cari jalan pintas. Ada yang kecemplung kali, cemplung sungai, ya. Tapi mereka berusaha untuk cari himpunan domba-domba itu. Haleluya. Dia tidak bisa sendiri. Dia cari himpunan domba-domba itu kemana? Dan mereka ngikuti yang di depannya. Gembalanya sudah berjalan di depan. Bek. Lihat saudaraku, betapa susah dan sukar loh. Mereka takut ketinggalan, ya. Luar biasa. Saya terharu melihat ini, saudaraku.
Saya bayangkan, saya ini seekor domba, ya, yang harus dituntun oleh Tuhan. Tuhan berjalan lewat jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang susah, yang sukar, ya. Tapi domba-domba itu ikut. Lah ini cari jalan pintas ini, mencolot lewat. Ya, cukup. Saudara, seperti itu. Kalau tanpa Tuhan kita tersesat. Itu tadi ada yang teriak-teriak, mbak, ya. Jangan tinggalkan saya. Jangan sampai kita keluar dari himpunan para domba-domba yang sudah dipimpin Tuhan. Domba-domba yang ada di belakang Tuhan, ikuti. Haleluya. Ikuti mereka supaya kita tidak tersesat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, penyertaan Tuhan itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita lost contact, kita nggak bisa berjalan, ya. Tanpa penyertaan Tuhan ada tuntunan, pimpinan, pembelaan, pemeliharaan. Gembala itu tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya tersesat. Yang kedua, kenapa? Kenapa? Tanpa Tuhan kok orang Israel merasa ini ancaman yang mengerikan. Karena saudaraku, tanpa Tuhan kita akan tersesat. Yaitu tadi Tuhan bilang, akulah jalan. Jadi kalau enggak ketemu jalan kita tersesat. Tanpa Tuhan kita cuma angan-angan, oh gini loh, gambaran sorga itu gini. Wah, sudah diyakinkan, tapi itu bukan janji. Banyak orang mengatakan, kenapa kok harus percaya Yesus? Baru bisa diampuni. Wong Tuhan itu loh bisa ngampuni begitu saja. Jangan lupa, kalau Tuhan itu memang maha pengasih, maha pengampun, tapi dia juga adil. Adil itu apa? Kesalahan harus dihukum. Itu adil. Banyak orang merasa Tuhan penuh kasih kepada saya. Tapi ketika orang lain bertindak tidak adil kepada kita, kita bilang, Tuhan engkau adil. Nah saudaraku, Tuhan adil, Tuhan kasih. Sebab itu ketika orang datang kepada Tuhan minta ampun, dosa itu harus dibayar dulu. Dibayarnya lewat apa? Ya lewat pengorbanan Yesus itu loh. Jadi orang yang gak paham, kenapa sih kok Yesus harus mati? Tuhan kok mati? Tuhan kok disalib? Saudaraku, mereka gak paham. Karena Tuhan itu juga adil, ya. Puji Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita akan tersesat. Tanpa Tuhan kita tidak punya pimpinan. Kita tidak akan sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Tuhan kita tersesat. Jadi kalau saudara sudah punya jalan, punya Yesus sebagai jalan keselamatan, ini anugerah terbesar. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwa kita binasa? Ngapain? Bahkan Tuhan mengingatkan murid-muridnya, kamu jangan bersuka cita kalau iblis itu tunduk, kalau iblis itu jatuh di depanmu. Jangan bersuka cita, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan sorga. Jadi nama yang terdaftar di kerajaan sorga ini melebihi segala apa yang bernilai di dalam dunia ini. Wah, iblis tunduk, iblis jatuh, bisa membuat mujizat. Bangga kan kalau seorang manusia bisa berbuat itu? Tapi Tuhan bilang, jangan kamu bersukacita karena itu, enggak ada gunanya. Tapi bersukacitalah kalau namamu tertulis dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Dan nama saudara, nama saya, ketika kita ada di dalam Kristus, nama itu tercatat dalam kerajaan sorga.
Jangan sampai lepas ya. Jangan sampai lepas. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini yang lebih berharga. Dan yang ketiga, kenapa tanpa penyertaan Tuhan merupakan ini ancaman yang mengerikan? Ya, karena penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan artinya, apa artinya hidup ini? Gak ada artinya. Coba kita baca Pengkhotbah 2 ayat yang 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iya. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, saudaraku, lihat, ini pernyataan dari pengkhotbah. Pengkhotbah itu siapa? Salomo. Kita semua sudah mendengar, kita semua sudah tahu ketika Alkitab menyatakan Salomo itu raja yang berhasil. Kekayaannya melimpah, hikmatnya, kekuasaan pemerintahannya luas, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Salomo? Dia katakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Semua didapat oleh Salomo. Bahkan istri yang sampai 1000, istri resmi dan tidak resmi, itu pun tidak memuaskan Salomo. Dan itu tidak ada artinya. Kekayaan yang luar biasa bagi Salomo enggak ada artinya, sia-sia. Jadi jangan mengharapkan nanti di sorga itu nanti saya yang laki-laki, yang bapak-bapak, wah nanti saya ditemani bidadari-bidadari. Tuhan Yesus bilang apa? Di sorga itu bukan soal makan dan minum, bukan soal kawin dan mengawinkan. Tapi di sorga hidup seperti malaikat. Bukan harapan kedagingan. Tidak. Haleluya. Salomo mendapat segalanya dalam dunia ini. Tetapi dia berkata, sia-sia, seperti menjaring angin. Jadi tanpa Tuhan, apa artinya hidup ini? Ada kekayaan, gak ada kekayaan, itu sama saja nilainya. Yang penting Tuhan beserta dengan kita. Itu yang punya nilai. Jadi saudaraku, kita tidak perlu nuntut Tuhan, berkati aku seperti Salomo misalnya. Nanti kalau nggak bisa ngelola berkat malah jadi laknat, ya. Dan Salomo ketika diberkati Tuhan, dia nyeleweng. Dia punya istri-istri yang tidak menyembah Tuhan. Dan itu menyeret hatinya untuk jauh dari Tuhan. Jadi saudaraku, sungguh penyertaan Tuhan itu nomor 1. Kalau Tuhan tidak beserta kita, itu sebuah ancaman yang mengerikan. Walaupun saudaraku, di balik ancaman Tuhan yang mengerikan itu, ternyata Tuhan masih ingat janjinya, ya. Tuhan masih ingat janjinya. Di balik ancaman Tuhan, aku ora gelem karo kowe. Aku enggak mau menyertai kamu, biar malaikatku saja. Aku enggak mau lihat mukamu lagi. Ini gambaran orang marah, ya. Nah, saudaraku, janji Tuhan dia tetap pegang. Kalau kita baca dari Keluaran pasal, apa janji Tuhan itu? Keluaran pasal 33 tadi sudah dibacakan. Ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub
Jadi Tuhan itu masih ingat. Tuhan, aduh deleng turunannya Abraham ini kok kayak gini, kok malah menyembah lembu emas. Tuhan itu rasanya sebel gitu ya, lihat keturunan Abraham. Tapi Tuhan ingat janjinya, ya. Janji Tuhan itu tidak pernah dilalaikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Sebab itu Musa diberi, ayo kamu terus jalan, pimpin mereka ke negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji ini dipegang oleh Tuhan. Walaupun keturunan Abraham itu menyimpang, tetapi Tuhan tetap pegang janjinya. Aku sediakan negeri itu untuk kalian, tapi kamu harus berjalan ke sana. Jangan berhenti di jalan, ya. Jadi saudaraku, saudara dan saya saat ini sedang dalam perjalanan menuju negeri yang Tuhan sudah sediakan, dan ini janji yang Tuhan sudah berikan kepada orang yang punya tanda darah, yang sudah ditebus. Ini janji. Tapi syaratnya jalanlah ke sana, ya, jalan arah ke sana, jangan berhenti. Kalau berhenti kita tidak akan sampai. Sebab itu saudaraku, perjalanan saudara dan saya sedang menuju ke sana. Jangan mandek, wes aku nggak percaya Tuhan, berhenti sampai di sini. Dan kita tidak akan temui tempat yang disediakan Tuhan, walaupun Tuhan sudah janji. Haleluya. Tuhan masih pegang janjinya kepada Abraham. Di balik kemarahan Tuhan, memberikan satu ultimatum. Aku enggak mau lagi menyertai berjalan di tengah-tengahmu. Ini ultimatum, ancaman. Tetapi Tuhan masih ingat, berjalan ke sana, ke negeri yang aku berikan kepada Abraham. Jadi saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi syaratnya jalani. Janji Tuhan banyak di Alkitab ini. Ya. Salah satunya misalnya, ini salah satunya. Berbakti soal utama. Beribadalah kepada Tuhan, aku akan memberkati rotimu, airmu, ya. Aku melalukan segala penyakit, itu janji. Tapi syaratnya apa? Ibadah. Ini salah satu dan banyak lagi janji Tuhan. Beritakanlah firman sampai ke ujung bumi, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini janji. Haleluya. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memelihara, wong nyawanya saja diberikan, mosok rumput gak diberikan? Berikan. Ya. Ini janji. Tapi kita mau ikuti, di balik janji itu ada apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Tuhan bilang juga kepada Yosua, itu Yeriko itu akan kamu kalahkan. Tapi kamu harus berjuang ke sana, ngikuti aturan Tuhan. Kelilingi Yeriko itu. Roboh. Tapi coba kalau Yosua diam, oh ya terima kasih Tuhan, Yeriko pasti kita kalahkan. Tapi Yosua cuma lipat tangan, gak maju, gak ngikuti petunjuk Tuhan, mengelilingi, gak roboh. Ya. Jadi saudaraku, mari kita ikuti apa yang Tuhan katakan dan janji itu menjadi bagian kita. Haleluya. Yang kedua, di balik ancaman Tuhan ada janji dari Tuhan. Ada hal-hal yang melegakan, yaitu negeri itu akan tetap menjadi milikmu. Yang kedua, hal yang melegakan. Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Ayat 2 itu mengatakan. Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Siapa mereka ini? Penduduk Kanaan. Orang Het, orang Ferisi, orang Kanaan, itu penduduk Kanaan.
Dan ketika malaikat Tuhan yang disertakan oleh Tuhan menyertai bangsa Israel berjalan di depan, lah orang Israel gak boleh tinggal diam, wes biar malaikat saja yang perang. Enggak, tapi malaikat ini memimpin. Dia berjalan di depan dan dikatakan ayat itu ia akan menghalau. Artinya mengalahkan. Tapi apakah Israel tidak berperang? Perang. Maju. Ini loh yang harus kita lakukan, ya. Dan Tuhan menjanjikan, malaikatku menyertai kamu, mereka akan menghalau, mereka akan mengalahkan musuh-musuhmu. Ini hal yang melegakan, walaupun Tuhan merasa aku gak mau menyertai kamu, aku gak mau berjalan bersama kamu. Tapi Tuhan masih menyatakan, jalanlah, ikuti malaikat itu. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyertai perjalanan orang Israel. Walaupun kadang-kadang kita sudah jauh dari Tuhan, Tuhan itu tetap memantau kita. Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan mau kita berjalan dan mengikuti apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan kita akan melihat kemenangan kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini hal yang melegakan. Walaupun Tuhan tidak menyertai, tapi Tuhan tetap memantau mereka melalui malaikatnya. Menyenangkan bukan? Walaupun aku sudah jauh dari Tuhan, ternyata Tuhan masih membela aku. Ternyata Tuhan masih menolong aku. Apa cukup sampai di sini? Tentu tidak. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, apa hal yang melegakan di balik ancaman Tuhan yang mengerikan itu? Di balik Tuhan bilang aku tidak mau berjalan di tengah-tengah orang Israel. Yaitu ketika ayat 3 mengatakan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu limpah susu dan madunya. Negeri yang makmur. Tuhan menyediakan satu berkat yang terbaik. Itu tetap diingat oleh Tuhan. Ayat 3 itu mengatakan, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri yang berlimpah, negeri yang makmur, ini yang disediakan oleh Allah. Jadi saudaraku, ketika kita ikut Tuhan, mengikuti pimpinannya, ngugemi firman-Nya. Ya. Ngugemi firman-Nya, pegang. Jangan takut gak dipelihara. Benar ini saudaraku, jangan takut gak dipelihara, Tuhan sediakan yang terbaik. Kanaan dipilih oleh Tuhan untuk orang Israel. Untuk keturunan Abraham seperti Tuhan janji kepada Abraham. Ternyata saudaraku, di balik ancaman yang mengerikan itu Tuhan tidak lalai janjinya. Tuhan tetap memantau dan memberi pembelaan, penyertaan, kemenangan bagi orang Israel ketika mereka hidup menurut pimpinan Tuhan. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Walaupun Tuhan tidak berjalan di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, kita mau pilih mana? Wes Tuhan gak beserta saya gak apa-apa, yang penting aku diberkati. Apa itu? Kalau hanya itu yang kita cari, kita orang yang paling malang. Saya ingat waktu anak saya Didin masih kecil, masih balita, belum ada adiknya. Saya tinggal bantu ngetik lagu, ya lagu yang buku merah itu ya. Saya ngetik di gereja. Nah saudaraku, anak saya tinggal sama bapaknya. Dijak main ke Batu Raden, dijak beli apa, diajak ke warung, nangis terus, ibu. Hal yang indah di matanya itu tidak tertarik, yang diharapkan itu ibu. Yang diharapkan itu ibunya menyertai dia. Dia tidak butuh yang lain, dia butuh ibunya. Haleluya. Nah saudaraku, apa yang kita butuhkan?
penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan? Ya mungkin kita bisa bilang dua-duanya. Dua-duanya akan kita dapatkan kalau kita mendapatkan pemilik berkat itu. Siapa pemilik berkat? Tuhan. Kalau kita cuma cari berkatnya, kita gak nemu. Mungkin kita nemu, tapi gak ketemu Tuhan. Untuk apa? Salomo bilang sia-sia usaha menjaring angin. Bisa? Orang menjaring angin kosong, gak dapat apa-apa. Tapi penyertaan Tuhan itu yang harus kita temukan, yang harus kita usahakan. Aku gak mau ketinggalan seperti domba-domba tadi. Wih, lari, jangan sampai saya ketinggalan sama gembala itu. Ikut terus, ya. Jangan sampai kita nemu rumput yang hijau, wis gak apa-apa, ditinggal gembala gak apa-apa, yang penting saya nemu rumput yang hijau. Binasa kita tanpa Tuhan. Dan sebaliknya ketika kecilannya Yosi, ya waktu masih kecil, nah lampu sudah gelap, dia ada di dalam kamar, dia teriak-teriak, ibu, cari ya. Tapi ketika saya panggil Yosi, dia belum lihat saya. Saya panggil Yosi, ibu di mana ya? Dengar suaranya, dia tahu ibu tidak jauh dari saya. Jadi saudaraku, ketika kita dengar suara Tuhan, berarti Tuhan tidak jauh dari kita. Tetapi saat kita tidak mau dengar, kita bisa rasakan apa akibatnya. Sebab itu perhatikan suara Tuhan, firman Tuhan. Walaupun ada hal yang melegakan, aku tidak lupa janjiku, Kanaan itu tak berikan buat kamu. Dan aku tetap menyertai walaupun dengan malaikat. Aku tetap memberikan malaikat untuk menolongmu perang dengan orang-orang Kanaan, orang Yebus, orang Het. Enak kan? Walaupun Tuhan tidak beserta, Tuhan tetap memantau. Dan Tuhan menyiapkan negeri yang terbaik. Tapi bukan itu yang dibutuhkan orang Israel. Dan orang Israel berkata ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkatalah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Artinya apa? Semua harta kekayaan yang aku miliki gak ada artinya kalau Tuhan tidak bersama dengan aku. Haleluya. Biarlah prinsip ini boleh menjadi prinsip saudara dan saya. Yang saya butuhkan penyertaan Tuhan. Bahkan Musa bilang, jangan suruh kami berjalan tanpa Engkau. Besertalah dengan kami. Dan biarlah itu boleh menjadi seruan kita. Kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan mengasihi domba-dombanya. Dia menuntun, dia mendekap yang tersesat, dia cari setelah ketemu digendong, ada luka-luka dibalut, diperbaiki, diobati. Itu loh kasih Tuhan. Tapi ketika domba itu nemu hal yang menyenangkan hatinya, kadang-kadang lupa sama gembalanya. Wis, sana jalan terus, saya lagi asik dengan ini. Tidak saudaraku, tapi kita mau. Tuhan, aku mau terus bersama dengan Engkau. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ikuti pimpinannya. Jangan sampai kita berjalan keluar, nuruti kehendak diri. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Katakan ini sebagai janji di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan mendengar setiap perkataan kita.
Haleluya. Bila engkau tak besertaku, sungguh Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Dengar suara hati kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan, engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau, saudaraku, benarkah pujian ini adalah sebuah pernyataan? Jangan suruh kami berjalan sendiri Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan-Mu. Kami membutuhkan. Dan ketika Tuhan tidak bersama dengan kita, itu hal yang mengerikan. Di dunia ini banyak sekali kejahatan. Kalau Tuhan tidak memimpin kita, kita akan tersesat. Haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, bagaimana perjalanan kita selama ini, pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Adakah kita berjalan bersama Tuhan? Ataukah kita membutuhkan Tuhan saat kita kekurangan, saat kita ada masalah? Tetapi saat ini kita mau berkata, aku tidak membutuhkan Engkau untuk menolong, tapi aku membutuhkan Engkau untuk memimpin langkahku. Kemanapun Engkau pergi, aku mau berjalan bersamamu. Bila Engkau tak besertaku, dengar pernyataan kami Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Katakan, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, kami takut jalan sendiri Tuhan. Ku tak mau berjalan. Mari Kau pimpin kami. Ku
dan berjalanlah dengan Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap Sungguh Tuhan. waktu. Mari kita mengangkat tangan saudara. Dia akan pegang, memimpin, menuntun kita. Dan lepas dari itu dia akan menolong kita. Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. sekali lagi katakan nyatakan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Berkatalah apa yang menjadi unek-unek kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai penolong, tapi jadikan Tuhan sebagai pemimpin. Ketika Dia memimpin kita, Dia pasti menolong kita. Haleluya. 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 Dalam dunia penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah, kita membutuhkan Tuhan untuk memimpin kita, untuk menyertai dan memberkati kita. Haleluya. 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 Jangan berdiam. Tuhan mendengar setiap perkataan saudara. Tuhan mendengar isi hatimu. Ucapkan di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau, membutuhkan penyertaan-Mu, membutuhkan pimpinan-Mu. Haleluya. Pimpin langkahku Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ya, amin Tuhan. nyatakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan pimpin langkahku. pimpin langkahku Kasih maju ke depan untuk berdoa. waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak, Kau telah mengantarkan kami kembali untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Kami tidak bisa ya Tuhan untuk berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah tidak kami anggap hanya Tuhan, tapi Engkaulah yang menjadi pemimpin kami ya Tuhan, yang harus kami ikuti ya Tuhan Yesus. Kemana Kau pergi Tuhan, Engkaulah yang memimpin dan memantau kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih Tuhan.
kami serahkan kehidupan kami pada tangan-Mu ya Tuhan. Biarpun ya Tuhan jalan sempit bagaimana Tuhan, tapi akan kami ikuti dan kami cari dan kami jalani ya Bapa. Karena ya Tuhan, dengan jalan inilah kami bisa menuju dalam ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hati beserta pikiran kami ya Tuhan. Kuatkanlah ya Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu ya Bapa. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami sia-sia ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, janganlah kita selalu dikuasai dalam hal duniawi ya Tuhan, tapi kuasailah kami dengan firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu lah ya Tuhan menjadi suluk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan keluarga kami dan rumah tangga kami pada tangan-Mu. Berilah kami, pimpinlah kami dalam rumah tangga kami dengan sesuai dengan petunjuk-Mu ya Tuhan. Dan ajarilah kami ya Bapa, supaya kami berjalan sesuai dengan petunjuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah diberi kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami bisa berdiri ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, atas segala kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa dalam sorga Tuhan. Kami ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Dalam doa kami kita panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat persembahan-persembahan nasi bungkus yang sudah diserahkan, dan nanti kita akan bagikan itu. Bapak Ibu bisa ngambil bagian untuk membaginya ya. Siapa yang kira-kira membutuhkan, mungkin bisa di pasar, di bapak-bapak beca atau di sawah-sawah ya. Dan kita katakan bahwa ini berkat dari Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Ya, sampai di sini saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami Tuhan terus memegang janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan sucikan, kuduskan. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan jadwal ibadah di tempat ini. Setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi, dan hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 9 pagi, dan sorenya pukul 6 sore sampai pukul 7 malam kita ada doa bersama-sama di rumah masing-masing, doa keluarga melalui aplikasi Zoom. Dan kembali hari Minggu kita bertemu di tempat ini bersama-sama dalam ibadah raya dimulai jam 6 pagi, dan sekolah minggu masih dengan Superbook, dan nanti sorenya ada persekutuan kaum muda. Kita jadwal penata layanan hari Minggu depan tanggal 6 September 2020. Pemimpin pujian Ibu Rosi, singer Saudari Analita, LCD Saudari Nanda, pembaca ayat Saudari Anggi, kolektan Saudari Rahma, dan pendoa syafaat Saudari Febe dan Ibu Kasimin. Selamat ulang tahun, ada yang berulang tahun hari ini dan besok. Untuk Ananda Priscilla tanggal 30 Agustus dan Albert Nestor Juliat cucunya Ibu Bu Supri tanggal 31 Agustus. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa. Oh iya, perjamuan kudus minggu depan tanggal 6 dilayani oleh saya sendiri dan Ibu Rakiwan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa syafaat bersama-sama dengan kasih Kristus Bapa Rakiwan yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah umat-Mu yang telah mendengar ini senantiasa mau taat dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami percaya pimpinan-Mu nyata dan terlalu besar kasih anugerah-Mu, dan Engkau senantiasa memberi pembelaan pada kami dan senantiasa melindungi, melingkupi, memelihara kami semuanya, sehingga saat ini kami boleh ada di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita yang dari Engkau. Engkau segarkan kami. Biarlah Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk mohon pada Engkau. Jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Engkau tahu. Ibu Rana, Ibu Sari, Ibu Kasimin, Ibu Sabar, dan Ibu Samen, Ibu Manisem, Bapak Tarno dan penyembuhannya, dan saya sendiri, dan semua yang tidak kami sebut. Biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka, sehingga mereka mendapat kesembuhan yang dari Engkau. Kami percaya ya Tuhan. Terlebih juga imannya Tuhan kuatkan. Tuhan tolong juga yang sudah lama tidak hadir di tempat ini. Biarlah Engkau ketuk satu persatu hatinya, sehingga mereka mau datang kembali mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih juga anak kami Tutur, Siti, Imron, Ade, Lita yang sudah pernah mendengar sabda-Mu, dan yang lainnya yang tidak kami sebut. Biarlah Engkau jamah mereka, Engkau ampuni mereka, sehingga mereka mau datang kembali mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah kami percaya Engkau memberkati semuanya. Kami bersyukur semua yang ada saat ini, biarlah terlebih juga umat Tuhan di tempat ini, biarlah Engkau beri ketaatan, kesehatan yang dari Engkau. Terlebih juga tempat parkir yang saat ini masih sedikit ini, dan tempat ibadah yang agak luas, biarlah Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terlebih juga gerakan umat-Mu
agar mereka mengerti atas pekerjaan Tuhan ini. Dan Tuhan tolong juga Tuhan, Banyumas saat ini Tuhan, biarlah Engkau beri Tuhan lawatan yang dari Tuhan, sehingga Banyumas negeri ini, kota ini senantiasa aman, damai, sejahtera yang dari Engkau. Jauhkan dari segala corona ini Tuhan, biarlah Banyumas senantiasa sehat yang dari Engkau. Terlebih juga kota desa kami Pekunden, biarlah Engkau terlebih juga Tuhan, Engkau beri agar senantiasa umat-Mu sehat semuanya, dan kota ini senantiasa aman. Jauhkan dari segala corona ini Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan, Engkau juga bersihkan negeri ini dari pandemi corona ini, sehingga negeri ini bebas dari segala corona. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau ampuni bangsa kami, Engkau ampuni kami semuanya Tuhan. Terlebih juga pemimpinnya dari Bapak Presiden sampai yang paling bawah, biarlah Engkau berkati, beri kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan Tuhan tolong juga yang berulang tahun saat ini Tuhan, Saudari Ananda dan Albert saat ini bertambah 1 tahun. Kami percaya anak muda ini biarlah Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau. Engkau terus Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka semuanya senantiasa taat untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami Tuhan. Terlebih juga hamba-Mu yang senantiasa memimpin kami, biarlah Engkau beri keluarga ini senantiasa sehat, aman yang dari Engkau, dan memberkati di dalam segala urusan pelayanan, urusan segalanya Tuhan, keluarganya. Biarlah Engkau berkati semuanya, Engkau memberi yang terbaik bagi mereka. Umat-Mu di sini Tuhan, biarlah Engkau berkati dan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, kesehatan, kekuatan yang dari Engkau. Terlebih juga jauhkan dari segala corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita tadahkan tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau melawat Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami pohonkan doa berkat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya, amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.